Selamat sore pemirsa semuanya, kembali lagi di Cakrawala Ilmu, membuka ruang cakrawala kehidupan. Terus dukung kami dengan mensubscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tonton videonya sampai tuntas agar channel ini terus berkembang memberikan nilai manfaat untuk kita semua. Hari ini kita bertemu dalam program Risalah Akhir Pekan, masih bersama saya tentunya. Dan hari ini kita akan membahas sebuah problematika yang sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari mengenai baper. Penasaran kan apa saja yang akan kita bahas dalam episode kali ini? Tetap stay tune di baper. Sering banget kan akhir-akhir ini kita mendengar satu kata itu, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sebuah sinetron pertelevisian, maupun dalam artikel-artikel. Kayaknya banyak banget yang membahas tentang kata baper ini. Sebenarnya apa sih baper itu gitu? Mungkin secara singkatannya kita semua udah tahu gitu. Baper, bawa perasaan, yang merupakan sebuah kondisi di mana ketika kita menanggapi sesuatu hal itu kita lebih mengandalkan emosi dan perasaan dibanding logika. Sebenarnya ini manusiawi gitu. Akan tetapi ketika kita menerapkan hal tersebut secara terus-menerus, itu menjadi sesuatu hal dengan karakter dan watak yang akhirnya tidak sehat. Dalam video di episode kali ini, saya akan memberikan tips-tips bagaimana agar tidak menjadi orang yang baperan. Emangnya kenapa sih nggak boleh jadi orang yang baperan? Yang perlu kalian ketahui bahwa ketika kita menjadi orang yang baperan, meskipun itu manusiawi ya, meskipun itu manusiawi, ketika kita menjadi orang yang baperan, kita akan menjadi bahan cemoohan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika orang lain mengetahui bahwa kita itu adalah orang yang terlalu terbawa dengan perasaan, kondisi seperti itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain, karena itu dianggap adalah merupakan sebuah kelemahan yang kita miliki, dan itu tidak sehat, itu tidak baik. Sehingga bagaimana caranya agar kita bisa menyembuhkan sikap baperan yang kita miliki tersebut? Kita simak dari bagian pertama. Utamakanlah berpikir dengan akal sehat dan logika dibandingkan perasaan. Ada sebuah ungkapan zaman dulu ya, yang mengemukakan antara perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Mereka berkata bahwa perempuan itu lebih banyak memakai perasaan dibandingkan logika, dan laki-laki sebaliknya, lebih mengutamakan logika dibandingkan perasaan. Sikap seperti yang perempuan tadi lakukan itu dipandang sebagai sebuah kelemahan gitu. Itu adalah pepatah lama ya. Kalau kita terapkan di era milenial ini, tetap aja gitu konteksnya sama. Orang dengan sikap dan sifat yang terlalu terbawa perasaan menyikapi sesuatu hal itu dengan emosi, di samping akal sehat dan logika, itu akan dipandang sebagai sebuah kelemahan juga gitu. Anda harus tahu, ciri khas orang cerdas itu adalah orang yang pintar mengendalikan emosinya. Ciri khas orang cerdas, dia tidak akan bersikap gegabah hanya mengacu kepada emosi yang dimilikinya gitu. Malah kalau kita lihat gitu, sosok-sosok hebat gitu, dengan kecerdasan yang tidak diragukan lagi, mereka akan selalu bersikap tenang, tidak gegabah dalam melakukan sesuatu hal maupun berkata-kata gitu. Karena satu kata atau bahkan satu kalimat atau bahkan satu kata yang diucapkan ketika sedang emosi itu akan menjadi sesuatu hal yang di luar akal sehat gitu. Orang-orang cerdas sangat berhati-hati dengan hal tersebut. Maka jika tidak mau dipandang lemah, kendalikanlah emosi, jangan menjadi orang yang baperan. Karena itu bukanlah sebuah kelebihan, akan tetapi sebuah kelemahan, dan kita harus ingat itu. Yang kedua, ini juga tidak kalah penting dan memang cukup terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk mencegah agar tidak baperan itu,
kita itu jangan menjadi orang yang geeran. Ini lumayan lucu ya, karena kemarin saya sempat mengobrol dengan salah satu unsur pimpinan di tempat saya bekerja gitu. Dia bercerita seperti ini gitu. Misalkan dalam sebuah kelembagaan ya, pergaulan kelembagaan ya, kan pasti memuji gitu kan. Aduh, hari ini penampilannya bagus sekali, matching sekali bajunya ya. Kemudian, wah hari ini cantik sekali, berseri sekali. Itu kan dalam pergaulan sebuah kelembagaan gitu. Nah, ada seseorang misalkan yang akhirnya menjadi GR hanya karena dipuji seperti itu. Dan kembali lagi ke obrolan tadi ketika saya ngobrol dengan salah satu unsur pimpinan di tempat salah satu saya bekerja gitu. Orang yang GR-an itu adalah orang yang jarang banget dipuji sama orang. Ini cukup lucu ya, karena saya pikir banyak sekali orang yang misalkan baper karena awalnya GR terhadap ucapan atau kalimat yang diungkapkan oleh seseorang yang sebenarnya hanya sebatas mengapresiasi gitu. Kamu cantik banget sih hari ini. Orang yang berperan akan langsung menyimpulkan, wah dia naksir sama saya. Itu bisa menjadi hal yang memalukan loh gitu. Salah kaprah seperti itu gitu. Akan tetapi kalau kita menerapkan tadi yang tips pertama, bahwa berpikiran menggunakan akal sehat dan logika, ketika orang berkata misalkan dalam sebuah perkantoran, Anda cantik sekali hari ini, oh itu mengapresiasi saya agar saya lebih semangat. Tidak yang akhirnya, ih bapak itu muji saya, mungkin bapak itu naksir saya deh. Itu cukup lucu gitu. Jangan menjadi orang yang geeran. Karena apa gitu? Terbuka aja secara logika. Ketika kita menyangka bahwa orang itu menyukai kita, dia harus menyatakannya gitu. Misalkan nih, saya tertarik dengan Anda karena Anda cantik, jadi saya jadi suka sama Anda. Itu kan jelas ya konteksnya ya. Dari kalimat, dari diksi katanya sudah memang menunjukkan bahwa oh itu orang menyukai saya, orang itu naksir saya gitu. Jangan sampai gitu kita menjadi orang yang baperan dengan menyangka ketika orang lain berkata, oh hari ini penampilannya cantik sekali, oh hari ini berseri-seri sekali, dan akhirnya kita menyangka dia naksir kita. Jangan lakukan itu. Kemudian di era milenial ini kita sering menemui berbagai macam sosial media yang bertebaran dari mulai Instagram, Facebook, Twitter, kemudian WhatsApp Story, Insta Story, dan lain sebagainya, bahkan media YouTube ini gitu ya. Ada sebagian orang gitu yang baperan tentunya ya, dengan label baperan, memiliki kelemahan tersebut gitu. Ketika kita membuat update status, kontaknya kan banyak, tapi ketika ada salah satu, misalkan saya ya, update status mengenai orang yang baperan gitu, tiba-tiba ada yang tersinggung dan menyangka status tersebut untuk dia gitu. Ini banyak sekali terjadi ya. Kalau bahasa santainya, hello gitu, kontak saya tuh banyak gitu, teman Facebook saya tuh banyak, teman Instagramnya saya tuh banyak gitu. Kenapa sih harus GR menyangka bahwa statement status yang diucapkan oleh seseorang itu adalah kepada saya, adalah untuk saya, untuk sindiran untuk saya gitu. Ini cukup lucu, dan bagi saya itu adalah sebuah kebodohan. Karena apa? Orang cerdas yang mampu bisa mengontrol emosi dan perasaannya berpikir dengan menggunakan akal logika. Ketika ada orang berkata, misalkan dalam statusnya seperti ini, tidak akan tersinggung, lo kan kontaknya banyak, kecuali kalau ada namanya, misalkan nih Hiva bla 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 segala macam, oh baru dong saya merasa oh itu untuk saya, karena ada namanya. Kalau tidak ada namanya, untuk apa kita merasa GR? Betul nggak? Kemudian yang ketiga, untuk meminimalisir agar kita tuh hidup dengan normal, tidak terlalu cepat baper gitu, terbawa perasaan, menyikapi sesuatu hal dengan akal logika, tidak melulu tentang perasaan.
Maka yang harus kita lakukan adalah hidup dengan bahagia. Orang yang hidupnya bahagia tidak akan mudah tersinggung. Betul gak sih? Orang yang hidupnya bahagia tidak akan mudah sakit hati hanya karena persoalan sepele yang dilakukan oleh orang lainnya. Itu realita loh. Rahasia dari orang yang bahagia gitu. Ketika bahagia, kita tidak akan memikirkan sesuatu hal yang tidak penting. Karena perlu kalian sadari ya, ketika kita terlalu banyak baper gitu, entah itu baper terhadap perasaan cinta, terhadap perasaan ketersinggungan gitu kan, emosional dan lain sebagainya gitu. Ketika kita bahagia, hal itu akan terminimalisir dengan sendirinya gitu. Sama juga gitu, ketika konteksnya dengan memperolok orang, menjuliti orang, apa ya bahasa gaulnya ya, pokoknya intinya mengomentari hidup orang. Bahkan ketika ini ya ada sebuah kasus gitu, ketika saya melihat Instagram, Facebook dari artis-artis terkenal yang banyak hatersnya ya, bahasa gaul dari seorang pembenci. Haters ketika melihat komentarnya jahat sekali gitu kan, dari yang negatif sampai yang luar biasa negatifnya gitu, itu ada gitu. Kenapa hal tersebut bisa terjadi gitu? Kenapa orang-orang memberikan komentar jahat terhadap seseorang yang bahkan kenal juga enggak gitu loh. Kan kalau misalkan artis kenal langsung gitu, kecuali tahu iya gitu, kenal kan tidak gitu. Tapi kenapa berani mengomentari secara jahat gitu? Alasannya hanya satu, karena hidupnya tidak bahagia gitu. Maka dia memerlukan sebuah pelampiasan lain dari ketertekanan hidupnya tersebut gitu. Oleh karena itu sama aja gitu dengan konteks baper, agar kita tidak termakan oleh emosional perasaan gitu. Kita harus hidup bahagia. Kita percaya bahwa ketika kita memiliki kehidupan yang bahagia gitu, kita tuh gak akan baperan lagi gitu. Baper itu memang konteksnya luas ya, kayak bawa perasaan tentang percintaan, tentang ketersinggungan secara pribadi dan lain sebagainya. Akan tetapi baper itu adalah sebuah kelemahan, dan kita harus minimalisir itu dengan hidup bahagia. Oke, baiklah. Sekian risalah akhir pekan untuk episode kali ini. Kita akan bahas lagi problematika seputar kehidupan sehari-hari, dan episode selanjutnya akan lebih menarik lagi. Cakrawala Ilmu membuka ruang cakrawala kehidupan. Dadah.